Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Hadirin Bapak Ibu jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat iman, diberikan nikmat dapat menjalankan amalia ibadah. Mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kita haturkan kepada uswah kita, panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan seluruh sahabatnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan tafsir kita di surat Al-Baqarah ayat ke-170 dan 171. Seperti biasa kita baca terlebih dahulu ayatnya, baru kita terjemahkan dan kita bacakan tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا
mengatakan kepada mereka, humnya ini kembali kepada orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik, ittabi'u, ikutlah kalian semuanya, ma anzalallahu, apa yang telah diturunkan Allah, yakni Al-Quran. Qalu, maka orang-orang tersebut mengatakan, bal nattabi'u, tetapi kami mengikuti, ma alfaina, apa yang kami dapatkan, alaihi, darinya, aba'ana, nenek moyang kami. Ketika dikatakan kepada mereka, ikutlah apa yang telah diturunkan Allah, mereka berkata, bahkan kami mengikuti apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. Padahal kakek moyang mereka tidaklah menggunakan akalnya sedikit pun, dan mereka juga tidak mendapatkan petunjuk. Jadi ya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jawaban seperti ini sebenarnya jawaban klasik. Jawaban orang-orang zaman jahiliyah ketika mereka itu diajak untuk ikut apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ketika mereka diajak, ayo ya ikut dengan Al-Quran sesuai dengan sunnah Rasulullah, tinggalkan apa yang bertentangan dari keduanya, maka selalu saja dari zaman dahulu mereka akan mengatakan, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, kami mengikuti apa yang kami dapatkan dari kakek moyang kami, dari nenek moyang kami, dari mbah-mbah kami. Ya, jadi kalau misalnya ini memang khitabnya kepada orang-orang kafir, orang-orang zaman dulu ya, itu disampaikan oleh Rasulullah kepada orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW. Ketika disampaikan seperti itu, ayo beriman kepada Allah, tinggalkan kemusyrikan, ya, kemudian beramal sesuai dengan apa yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan perbuatan-perbuatan yang sudah kalian lakukan itu. Maka jawab mereka, kami mengikuti apa yang sudah mbah-mbah kami ajarkan. Itu sudah jawaban dulu. Kira-kira ada nggak orang yang zaman sekarang seperti ini? Jawaban kayak gini nih. Ada nggak jawaban kayak gini? Udahlah, tinggalkan itu kemungkinan mengandung kesyirikan. Iki wis mbah-mbah dhewe kan biyen segini. Jawaban mereka itu bukan cuma sekarang itu. Oleh Allah Subhanahu wa taala sudah direkam jawaban kayak gitu itu. Sudah ada sejak zaman dahulu kala. Padahal sudah datang Islam, ya. Islam itu menghilangkan kejahilian. Tapi ternyata jawaban orang sekarang ini masih tetap niru jawabannya kaum jahiliyah. Kalau disampaikan kepada mereka bahwa apa yang Anda lakukan itu mengandung kesyirikan, apa yang Anda lakukan itu berbahaya bagi akidah, selalu jawabannya, oh ini sudah kami dapati dari nenek moyang kami, mbah-mbah kami dulu sudah melakukan seperti ini. Ini ada asbab nusulnya ini jamaah Allah. Coba kita lihat. Ya, ini dalam tafsir yang lain ya, dalam tafsir Al-Munir yang ditulis oleh Syekh Wahab Zuhaili. Di sini ada sabab nuzul, sebab turunnya ayat ke-170. Qala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, da'a Rasulullah SAW al-Yahud ilal Islam. Pada saat ketika Rasulullah SAW mengajak orang-orang Yahudi untuk masuk Islam, ya. Kemudian Rasulullah SAW melakukannya dengan memikat hati mereka. Wa hadarum azab Allah, dan juga menakut-nakuti, mengingatkan tentang azab Allah dan bencana dan siksaannya, nikmah. Maka kita harus membacanya harus beda Pak ya.
antara ni'mah dengan ni'mah. Ni'mah itu nikmat. Ya, nikmat pakai ain. Kalau ni'mah artinya bencana. Nah, cuma kita ini bahasa Indonesia itu bacaannya gimana? Nikmat. Nikmat itu bencana. Yang benar itu ni'mah. Ayo, jangan berani ya mengubah itu ya. Bacanya ni'mah. Kemudian kita mendapatkan nikmat, bukan nikmat. Kalau nikmat bencana, ya, bencana. Ya, karena memang kadang-kadang bahasa Indonesia itu menyerap bahasa asing, tapi keliru, gitu ya. Banyak kayak kalbu ya, dalam kalbu. Kalbu itu padahal bahasa Arab kan, artinya apa? Anjing. Yang benar itu kolbu, nah itu yang benar. Iya. Nah, kalau kolbun itu artinya hati, kolbun hati. Kalau kalbu anjing artinya apa? Tapi bahasa Indonesia jadi kalbu ya, bahasa kalbu, bahasa itu bahasa Indonesia ya, diserap tapi keliru menggunakannya ya kayak ini nikmat, nikmat, nikmat ya pakai qaf, nikmat artinya bencana. Ayo kita mau gimana ya berdoa? Mudah-mudahan Anda mendapatkan nikmat atau nikmat. Kok susah menulisnya? Iya. Memang bahasa Arab itu gitu. Ya. Bedanya itu tipis sekali. Ya. Nikmat dengan nikmat. Padahal Rasulullah SAW sudah mengingatkan kepada orang-orang Yahudi, ya, ajakan Rasulullah untuk masuk Islam itu ya satu dengan roghobah, dengan kelemah lembutan, ya, dengan mengikat supaya mereka itu senang, ya, disampaikan ayat-ayat yang menyebabkan mereka masuk surga. Tapi juga wahadzarahum, tapi juga mengingatkan mereka kalau nggak mau beriman ya ada azab Allah, ada bencana yang akan didapatkan. Maka berkata pimpinan mereka, faqala Rafiq bin Khuraimilah, berkata Rafiq bin Khuraimilah wa Malik bin Auf dan Malik bin Auf. Apa kata mereka? Bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Ya, kami mengikuti apa yang telah kami dapatkan dari mbah-mbah kami, dari nenek moyang kami. Kenapa seperti itu? Mereka mengatakan fahum kanu a'lam wa khairan minna. Karena mereka itu lebih pandai dan lebih baik daripada kami. Itu jawabannya. Ya. Kalau ditanya, kenapa kok ngikutin nenek moyang zaman dulu? Ya karena mereka lebih tahu dari kita. Ya. Alasannya ya macam-macam. Ya. Maka fa'anzalallahu fi dzalika, maka Allah menurunkan ayatnya menjawab tentang apa yang mereka jawab, apa katakan ini, ya, dengan wa idza qila lahum tabi'u dan seterusnya. Ini bukan berarti kita itu anti terhadap budaya, tidak. Islam itu tidak anti terhadap budaya, terhadap adat istiadat setempat tidak. Bahkan kalau kita belajar usul fiqh, maka salah satu cara untuk metode yang merupakan metode untuk istinbat hukum itu bisa menggunakan yang namanya al-urf, budaya, adat. Jadi budaya itu bisa dijadikan hukum. Hanya saja budaya yang tidak bertentangan dengan Islam. Negeri kita ini Pak punya budaya yang sangat luar biasa, yaitu gotong royong. Itu budaya yang sangat luar biasa di negeri kita ini. Dulu waktu saya masih kecil itu masih merasakan, karena masih di desa Pak. Itu kalau ada orang lagi mau bangun rumah atau merobohkan rumah, ya renovasi, itu ada istilahnya soyo. Kayak satu kampung gitu kan. Nah kalau sekarang kan sudah nggak ada itu Pak kayaknya. Ya kalau kerja bakti ya sekarang bahasanya kan kerja bakti di masjid, tapi kalau di rumah orang itu jarang kerja bakti sekarang. Kalau dulu, wah satu kampung ikut semuanya Pak. Ya. Dan itu adalah budaya yang bagus, itu dilestarikan dalam Islam. Karena tidak bertentangan, karena sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian dalam urusan kebaikan. Ini enggak apa-apa. Ini budaya yang bagus. Dipertahankan yang demikian itu. Atau budaya-budaya yang tidak menyentuh sama sekali terhadap
hanya saja amalia saja, itu juga nggak masalah bagi Islam itu. Ya, misalnya kalau lagi Muharram ya, biasanya orang Jawa bikin apa? Jenang suro. Ya nggak apa-apa, cuma bikin jenang masakan. Ya, itu adat saja. Hanya saja kalau ada orang yang menganggap itu adalah sebuah amalia ibadah, ya kalau dijadikan dalilnya ya nggak ada, Pak. Ini kan nggak pernah dilakukan oleh Rasulullah, ya jelas. Di zaman Rasulullah padi juga nggak ada. Ya, di sana itu yang terkenal gandum, bukan padi. Ya mesti nggak mungkin Rasulullah bikin jenang. Itu loh maksudnya. Ini budaya lokal kita. Artinya tidak masalah itu makanan halal juga. Ya. Tapi kan ini membuatnya dibuat ada momen tertentu, ya nggak apa-apa. Bikin momen tertentu itu nggak masalah. Itu makanan biasa. Yang nggak boleh itu kan bikin ibadah di momen-momen tertentu. Itu kan bukan ibadah ya. Ya. Terkadang kita ini terlalu berlebih-lebihan dengan hal-hal yang demikian. Kalau yang seperti itu ya nggak apa-apa itu. Karena itu tidak ada urusannya dengan ibadah. Ya. Yang kedua, tidak ada urusannya dengan akidah, kecuali kalau kemudian dihubung-hubungkan dengan keyakinan. Kalau nggak bikin jenang suro nanti kesurupan misalnya, ya itu beda lagi lah kalian itu. Ya, kalau hanya orang bikin makanan ya nggak apa-apa. Itu hanya membuat tradisi saja. Ya. Iya, makanya tidak ada masalah Pak di dalam Islam. Ya, orang bikin ya silakan. Mau bikin mau tidak kan juga ada masalah kan. Ya, tidak ada larangan dan tidak ada perintahnya gitu. Nah, ini bagian daripada adat. Itu bukan berarti Islam kemudian benci kepada adat istiadat, tidak juga. Hanya saja kalau yang mereka lakukan itu kemudian melanggar hukum syariat, maka itu yang akan diingatkan oleh Islam. Ya. Misalnya dalam upacara ya, terus kemudian ada sesuatu yang dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada penunggu hutan lah, penunggu laut lah, atau apalah itu. Ya, sesajennya itu diberikan kepada yang baurokso kampung ya, yang menunggu pohon beringin misalnya. Kalau dulu yang nunggu pohon beringin Pak Harto dulu. Sekarang enggak ada. Kalau dulu itu zaman Orde Baru gitu. Iya, maksudnya gitu. Iya Pak Harto dulu ya, Jadi kalau ada muatan-muatan yang seperti itu jamaah rahmati Allah, maka ini yang tidak boleh. Karena itu sudah masuk wilayah akidah, wilayah keyakinan bahwasanya la yadurruhum asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bahwa yang tidak ada yang bisa memberikan mudarat, tidak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nyiram kembang di perempatan. Tujuannya apa? Supaya biar ada keselamatan. Loh, yang menyelamatkan itu bukan bunga kan? Kan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang demikian ini ya tidak boleh. Ya. Tapi kalau amalia-amalia yang tidak bertentangan, apalagi tidak sampai menyentuh wilayah-wilayah akidah, maka itu tidak mengapa. Tetapi jamaah Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang ketika diingatkan itu tetap tidak mau. Ya, jangan melakukan itu. Nah, ini sudah sudah kita dapati dari kakek moyang kita dulu. Bahkan kalau kita tidak melakukannya, bisa-bisa dimusuhi. Jadi jamaah Allah Subhanahu pada kenyataannya banyak di antara umat Islam juga ya, yang mereka lebih takut meninggalkan adat istiadat daripada takut meninggalkan ajaran Islam. Kalau mereka nggak sholat, kenapa kamu nggak sholat? Ya, malas, apalah jawabannya lah ya. Tapi kalau tidak melakukan satu amalia adat itu takutnya luar biasa, boleh kuala, boleh ini, gitu kan? Lebih takut meninggalkan itu daripada padahal adab Allah Subhanahu wa taala itu adabun syadid, lebih parah itu. Ya, lebih parah itu. Adab Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang
perintahnya atau justru menjalankan larangannya, itu justru lebih berbahaya gitu. Tapi pada kenyataannya orang itu lebih takut ya meninggalkan adat karena khawatir tadi itu daripada betul-betul menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka sholat, kemudian gak puasa, itu kayaknya biasa-biasa saja. Gak ada perasaan takut nanti ya Allah itu, tapi mereka sangat tangis. Wah, ini khawatirnya luar biasa, berlebih-lebihan ya. Nah, maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu fenomena yang terjadi di masyarakat kita. Ya, tapi sekali lagi bukan berarti kemudian umat Islam itu benci kepada adat yang budaya setempat, tidak. Selama tidak ada bertentangan dengan syariat. Karena kita ini nanti kan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan berhadapan dengan nenek moyang kita. Kita nanti itu bertanggung jawab di hadapan Allah, bukan bertanggung jawab di hadapan nenek moyang kita. Kalaupun kita tidak melakukannya, tuh nenek moyang kita tidak akan menghukum kita, gitu Mas. Misalnya kita tidak menjalankan itu, gitu. Dia tidak mungkin nenek moyang kita akan menghukum kita, dia juga makhluk. Tapi kalau kita tidak menjalankan syariat Allah, Allah yang akan menghukum kita, gitu. Harusnya berpikir seperti itu. Wa idza qala al-mu'minuna nasihina ahlul dhalal, dan ketika orang-orang mukmin itu memberikan nasihat kepada orang-orang yang sesat, ittabi'u ma anzalallahu minal Qur'an wal huda, ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah, Quran dan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asabu ala taqlidi aslafihim al-musyrikin, mereka kemudian taklid, ikut-ikutan saja ya kepada orang-orang sebelum mereka, nenek moyang mereka yang musyrik. Yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa pungkiri bahwa nenek moyang kita dulu, apapun itu sukunya, apakah Jawa, Batak, Dayak, Melayu, sekalipun Melayu, nenek moyangnya dulu juga bukan agamanya Islam. Mereka juga dulu bisa saja menganut animisme, dinamisme, percaya pada roh-roh, ya kan? Awal-awal sebelum Islam datang ke Indonesia, sebelum Islam datang ke Nusantara kita ini, ya, nenek moyang kita juga seperti itu, menganut agama kepercayaan, ya, menganut agama Hindu, Buddha dan seterusnya. Dan itu tidak bisa kita pungkiri itu. Sehingga kemudian bisa jadi ritual-ritual yang mereka lakukan, keyakinan-keyakinan yang mereka lakukan, ya, itu bisa jadi adalah karena kepercayaan mereka zaman dulunya. Makanya Islam itu kemudian menghapus hal-hal yang demikian itu, ya, menghapus hal-hal yang demikian itu. Sayangnya ternyata itu masih sulit sekali untuk dihilangkan di masyarakat kita. Kan masih sering Pak kita ini mendapati orang-orang yang berkeyakinan yang macam-macam. Masih ada nggak kira-kira di kalangan kita itu yang mempercayai kalau kejatuhan cicak terus kamu bilang sial gitu kan? Padahal yang sial itu manusianya atau cicaknya? Jadi cicaknya yang sial, kok kita yang bingung ya? Iya. Tapi itu betul-betul membekas itu, betul-betul diyakini betul kadang-kadang. Waduh, kejatuhan cicak tak berani kemana-mana. Dulu zaman orang-orang Arab zaman dulu jahiliyah itu juga melakukan seperti itu, cuma bentuknya saja yang beda. Kalau kita pakai cicak, kalau mereka pakai burung, namanya tatoyur. Ya, jadi mereka itu kalau mau melakukan safar perjalanan gitu, mereka biasa melepaskan burung, Pak. Lepas gitu ya. Kalau burung itu terbang kemudian belok kanan berarti hari baik. Jalanlah mereka, ya, berdagang, berapa, pokoknya mereka perjalanan jauh, ya. Tapi kalau mereka melepaskan burung itu belok ke arah kiri berarti hari naas saat itu. Ya, hari naas. Jadi nggak jadi berangkat dia. Kalau melepaskan burung kok nggak belok-belok burungnya, lurus saja. Ditunda tahun depan, ya. Berarti belum ada jawaban dari dewanya. Tunda tahun depan. Kan susah ini, Pak. Ya. Dan ini zaman dulu seperti itu. Ya, beda hewannya saja. Kalau dulu zaman orang-orang Arab jahiliyah itu burung, kalau kita ya kayak kata. Masih ada yang menganggap angka 13 itu angka sial. Kadang-kadang perumahan itu ada Pak yang namanya tidak ada angka 13 ya. 12A. Sampingnya 14.
Loh kenapa dengan angka 13 gitu? Angka sial. Gimana ya? Ya kan, ada hubungannya apa hubungannya dengan angka 13? Ya, sama dengan apa? Rumah masuk sate orang gitu ya. Semacam-macam lah. Itu kan keyakinan. Ya, ini harus dirubah. Tapi ada ajaran-ajaran mbah-mbah kita itu yang sebenarnya itu mengajarkan akhlak, Pak. Ya, mengajarkan akhlak sehingga itu tidak masuk kepada wilayah akidah. Cuma mereka metode mereka saja dulu mungkin ya. Metode mereka dulu mengajarkan itu ya akan berbeda dengan metode kita nih. Contoh ya, ojo nunggu di bantal. Garai itu kan sebenarnya ya nggak mungkin aku. Itu kan mengajarkan akhlak saja. Bantal itu pakai ini kepala, mau didudukin ditempatkan. Mohon maaf pantat kita, ya nggak sopan gitu. Pemane Allah, lek nyapu sing bersih, lek gak bersih oleh. Kalau itu orang Jawa, Bu, insya Allah akeh sing gak brewoken. Kalau kita di negeri Arab, insya Allah kau sing gak brewoken. Ya mesti oleh brewoken, kok rijik gak rijik ya tetap oleh brewoken. Nah, kalau kita di Jawa ya iyalah ya. Karena gen kita itu ya gak pati orang sing brewo ya. Ya ada jenggot ya jenggot kita. Tapi kalau kita di Arab sana maunya bersih atau tidak bersih tetap aja dapat brewo. Ini akeh brewo. Ya itu hanya saya khusnudon saja. Itu paling ya mengajarkan akhlak sebenarnya. Intinya itu lek nyapu kudu sing bersih gitu ya. Tapi gak dihubung-hubungkan. Tapi kalau misalnya ketemu apa ini, lagi jodoh lagi naas, nah ini yang nggak boleh. Ya, yang seperti ini nggak boleh. Karena itu sudah mendahului takdir namanya. Nah, mendahului takdir. Oh ini kudune pernikahan itu diadakan pada bulan ini tahun ini. Leka nanti di bupati, wah ini bahaya kalau yang seperti ini. Ya karena itu bagian daripada keyakinan sudah masuk kepada wilayah keyakinan. Nah, ketika orang-orang ya ahlul dhalal yang dinasehati orang-orang mukmin, kemudian mereka mengatakan, kami jadikan ya kami mengikuti apa yang kami dapatkan dari kakek moyang kita dulu. Mereka mengatakan la nattabi'u dinakum, kami tidak akan mau mengikuti agama kalian. Bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana, tapi kami akan mengikuti apa yang kami dapatkan dari kakek moyang kami. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Padahal nenek moyang kalian itu enggak menggunakan akal, padahal enggak pintar ya, dan tidak mendapatkan petunjuk. Ayat tabi'una aba'uhum walau kanu la yaqiluna 'anillahi syai'an wa la yudrikuna rusydan. Akankah kalian tetap mengikuti kakek moyang kalian padahal mereka itu la yaqiluna, tidak menggunakan akalnya ya sedikit pun, dan mereka tidak mendapatkan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini jamaah rahmat Allah, Hamzah di sini ini kalau dalam tafsirnya Syekh Utsaimin ini namanya Hamzatul Inkar. Jadi Hamzah yang bermakna mengingkari. Jadi mengingkari karena apa? Karena tadi kata Rafi tadi mengatakan bahwa nenek moyang kami itu lebih tahu dari kami dan lebih pintar, lebih baik, lebih pandai dan lebih baik dari kami. Maka dibalas oleh Allah. Awalau kana, hanya itu bermakna ingkar, mengingkari apa yang mereka katakan tadi. Ya, bahwasanya justru kakek moyang kalian itu tidak menggunakan akalnya sedikit pun. Mana ada benda itu bisa mendatangkan manfaat atau mudarat. Ya, patung bisa memberikan rezeki, gak mungkin bisa. Itu gak berakal berarti. Ya. Sehingga kata Syekh Utsaimin bahwasanya setiap kesesatan yang
tidak tidak merujuk kepada Al-Quran itu adalah sesuatu yang kebodohan. Ya, jadi kesyirikan itu menurut beliau adalah sebuah kebodohan. Ya memang bodoh, karena nggak menggunakan akal kan. Nah, sekarang gimana bisa menggunakan akal? Orang bikin patung, bikin dia sendiri yang bikin, kemudian disembah-sembah sendiri. Ini kan kurang kerjaan sebenarnya, iya kan? Wong dia yang bikin patung itu, dia juga yang merawat, dan terus dia yang menyembah, menggantungkan nasibnya kepada si patung tersebut. Nah, itu kan tidak menggunakan akal berarti. Patung itu bisa berbentuk macam-macam kan. Kalau dulu iya patung besar gede, ya mungkin kita itu bentuknya bisa kecil, bisa kertas yang ditulisin, kan bisa juga itu, ya atau kayu yang dilipat-lipat dibungkus kain putih buat, kan dia sendiri yang bikin, gitu kan. Nah, kemudian dia sendiri yang jaga, nanti nggak boleh dibawa ke kamar mandi, nanti ioninya hilang, gimana? Ya, jadi bukan dia yang menjaga kita jadi yang menjaganya. Susah sekali nanti malam Jumat harus dimandikan, setiap tanggal 10 surah dimandikan. Kok malah kita yang disuruh menjaga? Kan tujuannya dia supaya menjaga kita kan gitu ya. Nah, ini makanya tidak masuk akal gitu. Masuk akal. Maka sebenarnya orang-orang yang melakukan kesyirikan itu, jamaah rahmat Allah sekali lagi, mereka tidak menggunakan akalnya, itu balasan dari Allah itu. Ini ungkapan Allah Subhanahu wa taala. Ya contoh saja yang real di depan kita hari ini. Ya, kalau sudah surah itu biasanya, mohon maaf, ini bukan berarti kita mendiskreditkan satu acara ya atau adat, tapi kita melihatnya dari sisi akidahnya. Ketika di daerah Surakarta kalau tidak salah ya, ada kerbau, di cage dan kiai lagi, luar biasa ini, ulama ini. Jadi kerbau yang jenis ulama ini dikeluarkan ini ya, kiai selama. Itu saya pernah bertanya kepada guru saya itu, kenapa sih pendiri Muhammadiyah itu dari dulu itu kiai-kiai semua, Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Mas Mansur gitu kan, tapi ke arah kesininya kok nggak ada kiainya. Soalnya kiai ini supaya selamat jadi kita nggak mau menyamakan ulama kita dengan kerbau, udah panggil aja ustadz aja daripada kiai. Oh gitu ya, sehingga sekarang Muhammadiyah nggak ada pak gelar kiai, karena mesti pakai itu tadi, kerbau itu tadi. Oh, kiai disamakan dengan kerbau. Tapi ketika kiai kerbau, kiai selamat ini dikeluarkan ini, masya Allah orang berebut. Apa yang diperebutkan ya? Kotorannya. Kan gak masuk akal ini kan? Yang direbutkan itu kotorannya, dipakai ada yang yang meyakini itu bisa buat obat lah, buat wibawa, macam-macam lah. Ya, kan gak masuk akal itu. Gimana? Kotoran itu justru hukumnya dalam Islam najis, sudah pasti. Itu kotor, pasti banyak ya bakteri, kuman macam-macam masih di situ ya. Gimana bisa bisa menjadi obat? Kalau di dalam kitab ada wadawa ya, Ibnu Qayyim itu beliau menulis itu tidak mungkin Allah membuat obat itu dari sesuatu yang haram, itu nggak mungkin. Pasti yang halal itu. Nah, tapi itu yang terjadi di masyarakat kita. Bukan acaranya yang kita soroti, tapi masyarakatnya yang menganggap itu tadi loh ya. Itu kan bagian daripada meyakini. Itu kesyirikan itu sudah. Ya. Nah, ini hal-hal yang berbahaya yang seperti ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mathalul ladzina kafaru," dan perumpamaan orang-orang yang kafir. Kamathalil ladzi, seperti orang-orang yang yan'iku berteriak. Ya. Bima la yasma'u, terhadap apa yang tidak mendengar. Illa du'aan wa nidaan, kecuali panggilan dan teriakan. Jadi ini jawaban Allah. Kalau kita lihat di tafsirnya, ya, wasifatul ladzina kafaru wa da'ihim ilal huda wal iman kasifati ra'i, jadi seperti penggembala yang ikut tadi itu, kamathalil ladzi ya'iku. Ya, jadi sifat orang-orang kafir dan orang yang mengajak kepada petunjuk dan keimanan
itu sifatnya seperti ar-ra'i, seperti penggembala kambing atau penggembala. Alladzi yusayyihu bil bahaim, yang menariakin hewan ternaknya, wa yajruha, dan mencegahnya. Wa hiya la tafham ma'ani kalamihi, dan hewan ternak itu tidak memahami apa yang diucapkannya. Jadi orang-orang kafir itu diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti hewan ternak. Ya. Lah yang mengajar ini cuma bisa khusus gitu. Hewan ternak agak ngerti, oh maksudnya khusus itu. Ya, enggak ngerti dia. Ya seperti orang-orang kafir ini udah dikasih tahu enggak paham. Kenapa? Karena mereka memiliki mata tidak dipakai untuk melihat kebenaran, mereka memiliki telinga tidak dipakai untuk mendengarkan kebenaran. Ya. Kalau dalam Al-Quran yang dalam ayat yang lain, kal an'am bal hum adall, kata Allah. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih lebih hina daripada binatang ternak. Maka disebutkan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka kal bahai, seperti hewan ternak. Wa hiya la tafham ma'ani kalami, mereka tidak memahami. Hewan ternak itu enggak paham. Ya. Mereka tahunya itu ya karena kebiasaan kita bilang bush itu harus di-grey itu aja. Tapi kalau kucing dari Amerika sana kita bush juga ngerti. Kalau mereka nggak biasa bush. Kalau di Malaysia kan syuk gitu. Kalau kita bilang bush, ya nggak ngerti kucingnya, ya tetap main ini. Ya, itu kan kucing yang Jawa, bush gitu. Kalau orang Malaysia syuk ya gitu. Bukan bush lagi. Kalau Amerika nggak tahu, saya belum pernah ke Amerika. Ya. Nah maka mereka ini ya mereka wa inna ma tasma'u da'wadawi yasauti faqat. Mereka hanya mendengar saja, mendengar ajakan saja, ya, dan mereka hanya mendengar teriakan saja, tapi mereka tidak paham ya. Haula'il kufar summun saddu asma'uhum 'anil haq. Mereka itu orang-orang kafir yang tuli ya, pendengaran mereka dari kebenaran. Hukmun bisu ya, akhrisu alsinatahum, kaku lidahnya dari berbicara yang benar. Umyun, buta mereka itu la tarahum barahina al-bahira, mereka tidak bisa melihat ini petunjuk ini yang baik, ini yang tidak bisa melihat. Ya, karena mereka ya tadi tidak menggunakan indera yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan, melihat, yang memahami kebenaran itu sendiri. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat yang demikian ya Allah Subhanahu, dan keluarga kita juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasallallahu wa qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.